Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah taala hari ini kita masih bisa bermuwajahat di rumah Allah. Insyaallah ini jalan menuju kepada surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Quran pun menyatakan fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Sungguh kita menjadi manusia yang sangat tidak tahu malu apabila kita tidak mengucapkan syukur kepada Allah. Karena sampai hari ini kita masih bisa menikmati indahnya Ramadan, bertemu dengan teman sejawat, bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, termasuk dengan orang tua dan lain sebagainya, dengan pimpinan dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau saya sering berdiri di mimbar ini karena kadang-kadang saya mengganti atau sebagai badal. Ya, namanya kita hidup, ada saja keperluan dan lain sebagainya, maka saya selaku DKM yang dipercaya selama ini, alhamdulillah masih dipercaya, saya harus istilahnya bertanggung jawab lah, jangan sampai vakum. Namun demikian hari ini kebetulan jadwal Anda di sini, mudah-mudahan Anda sebagai al-fakir sering tampilnya bukan untuk menunjukkan segala sesuatu, tapi sifatnya tadhkirah saja, kita saling menasihati satu sama lain. Mudah-mudahan saya paling tidak kepada diri Anda pribadi, dan mudah-mudahan ada perubahan sikap yang baik. Pertama, selama Ramadan berlangsung, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan pada hadirin sekalian, ya kami dari pihak DKM mohon maaf. Dari segala jamuan dan sebagainya, memang beginilah adanya di Masjid Al-Istiqlal PGRI. Kemudian karena ini sudah dibuka menjadi masjid jami sudah jauh-jauh hari, sejak almarhum Bapak Afif sudah dibuka untuk umum, maka memakmurkan masjid kita ini adalah sesungguhnya kewajiban kita semua. Allah sudah memberikan jalan kepada kita untuk selalu dekat dengan masjid. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dekat, yang terpaut hatinya dengan masjid. Karena susah sebenarnya untuk menautkan hati kita kepada masjid. Coba saja kita bisa hitung ya, kaum muslimin wal muslimat segitu banyaknya di lingkungan kita, hanya berapa orang yang senang kepada masjid. Ini apa? Ini tiada lain, Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bergerak melangkahkan kaki, dan ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman kita, tetangga kita
akan juga terpaut ya ke masjid. Karena kalau di zaman dulu masjid ini seperti kita tahu sejarah, bukan hanya tempat sholat, masjid tempat bermusyawarah, tempat untuk ya, bermuwajahat, bertemu, rapat. Kalau sekarang kayak rapat kayak gitu, kemudian berkenalan satu sama lain di masjid lah tempatnya, merencanakan itu dan itu. Di masjid tempatnya. Jadi masjid ini mari kita berdayakan, mumpung kita masih bisa melangkahkan kaki ya untuk ke masjid, manfaatkan tenaga kita, kesempatan kita manfaatkan. Kalau tubuh sudah sakit macam saya kan, tubuh yang sebelah kiri sudah mulai sakit-sakit ya. Umur saya sudah 58 tahun. Nanti bulan Agustus umur saya 59 ya, sudah tuwir gitu. Tapi saya alhamdulillah berusaha ya. Karena saya takut segera diambil oleh Allah dan kesempatannya habis sudah. Gitu. Jadi anak-anak mudanya subhanallah, dulu sebetulnya di kita pernah dibentuk anak-anak remaja masjid. Saya masih ingat remaja masjid. Hanya berjalan sekian lama. Baik katakanlah kalau para pemuda mungkin sibuk dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya dan lain sebagainya. Sekarang kita saja, kita yang dekat dengan masjid, mohon jangan akhiri kalau sudah waktunya azan gitu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam ke-25. Malam ke-25 seperti yang kita ketahui, malam ganjil itu adalah di saat datangnya malam Lailatul Qadar, entah ke 21, 23, 25, 27, 29. Kita kan tidak tahu. Jadi bagaimana supaya mendapatkan yang masuk kita di dalam hitungan ganjil itu 21, 23, 25, 27 masuk kita ke masjid beriktikaf. Apa saja sih kerjaan di masjid? Kadang-kadang kita bingung. Saya di masjid mau ngapain? Mau ngapain kita di masjid? Di masjid ini melakukan satu perbuatan yang baik. Apakah kita berzikir? Silakan. Atau membaca Al-Quran. Zikir yang paling bagus membaca Al-Quran. Kemudian memikirkan atau merenungkan sifat-sifat jelek kita. Kita mengingatkan kesalahan-kesalahan kita yang selama ini yang tidak kita sadari. Kita pun ya mohon maaf kepada anak kita, kamu nggak boleh itu, nggak boleh ini. Tapi kita tidak muhasabah kepada diri kita sendiri. Nah sekarang tepatnya. Karena apa? Kita tidak bisa mempengaruhi orang lain termasuk anak kita sendiri kalau kita tidak terpengaruh dengan hal-hal kebaikan itu. Banyak contoh, banyak kejadian ya, kita menyerukan kebaikan, bahkan dilarang dalam Al-Quran. Kita menyerukan kepada kebaikan tapi kita tidak melakukan kebaikan. Jadi mari kita bersama-sama sekarang, dari mulai sekarang, mulai tahun Hijriah 1442, untuk kembali kepada diri kita, siapa kita sesungguhnya ya, siapa diri kita sesungguhnya. Jangan hanya kita kepada orang lain menyuruh kepada kebaikan, kita tidak melakukan kebaikan itu. Nanti kalau kita ada belangnya sedikit ketahuan, ini repot. Sudah banyak contoh kan, saudara-saudara kita, wah si Anam kayak begini. Nah jangan sampai seperti itu. Maka hidup kita ini bukan hanya untuk menjadi seorang predikat, menjadi ustaz, bukan. Tetapi akhlaknya yang harus kita manage dari mulai sekarang, ya. Karena tidak jaminan seorang ustaz akhlaknya baik, tapi banyak yang bukan punya predikat ustaz akhlaknya melebihi seorang ustaz.
Subhanallah. Mudah-mudahan kita tidak di dalam hati kita. Ya, kalau di TV kita kelihatan saya ingin disebut seorang ustaz, gitu kan? Seorang artis ingin disebut ustaz. Ada juga seorang haji, kalau sudah naik haji dipanggil namanya, tidak dipanggil Pak Haji. Wah, apa ini kok manggil gua? Kagak manggil haji. 30 juta enak aja loh. Nah, jadi bukan itu tujuan sesungguhnya. Merubah perilaku ini memang sangat luar biasa. Kita hanya bisa ngejudge orang lain, tapi kita untuk masuk ke dalam diri kita, untuk mengintrospeksi diri kita, ini ya yang sulit. Ya, banyak orang yang sukses ini balance, ya, ke pihak luar dia bisa menasehati, tapi terlebih dahulu dia bisa menasehati dirinya sendiri. Jangan hanya sepihak, hadirin ya. Kita menasehati orang lain, tetapi diri kita tidak mau dinasehati, itu sombong namanya. Sedangkan kesombongan hanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai sekarang hati kita, ya, kita tundukkan, jangan melihat bahwa ini adalah pengetahuannya di bawah saya, gitu kan. Jangan-jangan nanti Allah memberikan hukuman kepada kita dalam bentuk lain. Nah, inilah yang menjadi rahasia di dunia ini. Jadi kita takut sebenarnya. Jadi karena kita ibarat kita sedang direkam, ya, ibarat kita sedang direkam oleh malaikat Allah, maka nanti akan dibuka segala bentuk perilaku kita akan dibuka. Walaupun tetangga kita nggak tahu, walaupun teman sejawat kita nggak tahu, tetapi nanti akan dibuka. Masyarakat umum nanti di yaumil akhir akan tahu siapa kita sesungguhnya, dan kita akan merasa bingung kenapa bisa terjadi seperti ini, padahal selama ini kita tidak introspeksi. Jadi mudah-mudahan malam hari ini saya mengajak mari kita untuk merenung, beriktikaf di masjid. Jangan melihat kesalahan orang lain, tapi lihat kesalahan sendiri, ingat-ingat kesalahan sendiri, dan langsung ikrarkan kepada Allah, beristighfar, supaya ampunan Allah tercurah kepada kita. Kemudian kita doakan orang-orang yang sudah mendahului kita. Kita doakan supaya pertama diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, makanya ada doanya, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Tujuannya kita mendoakan mereka, karena sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kita, dan insya Allah Ta'ala nanti di yaumil akhir kita akan berkumpul dengan saudara-saudara kita yang selama ini sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kita husnul khatimah ketika kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, mohon maaf, mudah-mudahan bisa memaafkan apabila ada kalimat saya yang menyinggung dan yang sebagainya, yang salah datangnya dari saya pribadi, bahkan dari syaitan, yang benar datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.